Hai guys, ketemu dengan saya kembali, dan kali ini saya akan unboxing sebuah feature phone dari Nokia, yaitu adalah Nokia dengan seri 5310. Ya, tentunya kalian tidak asing dengan model seperti ini ya. Jika kalian sudah mengenal handphone di era tahun 2000-an, kalian tentunya sudah tidak asing. Ini adalah ribbon dari seri Nokia 5310 Express Music di tahun 2007 atau tahun 2008. Dan Nokia memang mengeluarkan seri ini tentunya jika kalian ingat, mungkin kalian sedikit nostalgia, dia menyasar segmen pasar yang diambil oleh Sony Ericsson pada saat itu, yang mengeluarkan seri W-nya atau seri Walkman. Kemudian Nokia juga membuat versi musik dengan Express Music Series. Ya, sekilas saja. Nokia ini diimpor oleh TAM atau PT Era Jaya Swasembada dan dijual pertama kali di Indonesia di tanggal 30 Juni tahun 2020. Tetapi untuk versi globalnya sudah launching dahuluan sekitar 2 atau 3 bulan setelah launching di Indonesia, yaitu di sekitar bulan 3 atau bulan 4 di tahun 2020. Oke, pertama kali first impression saya ketika saya membeli ini di marketplace dan barangnya sampai, saya agak cenderung kecewa sedikit karena harganya ini menyentuh harga Rp600.000. Cukup mahal. Di era tahun 2020, Rp600.000 hanya mendapatkan sebuah feature phone. Dan yang lebih parahnya lagi, kotaknya ini sama ya dengan Nokia feature phone yang entry level seperti Nokia 105. Ini kotaknya sama persis seperti ini. Jadi tidak ada kesan-kesan eksklusifnya sama sekali. Jadi ini yang sekiranya bisa, ya mungkin tidak seberapa berpengaruh dengan orang-orang tertarik dengan minat mereka yang ingin bernostalgia dengan seri Express Music mereka. Tetapi jika orang flashback di tahun 2007, kotaknya jauh lebih mewah daripada ini. Kalian dapat cek. Jika kalian masih punya kotaknya, kalian cek bandingkan dengan kotak. Ya maaf sekali, ini kotak kayak misal kotak apa ini ya, kotak makanan lah istilahnya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lihat di bagian spesifikasinya, bagian belakang. Di sini layarnya sudah 2,4 inch, kemudian sudah dilengkapi dual speaker ya. Ini adalah kemajuan dibanding feature phone entry level yang dikeluarkan Nokia di era tahun 2010 ke atas. Kemudian di sini terdapat FM radio, MP3 player tentunya dengan equalizer, dan ini merupakan nilai positif. Dan kemudian juga terdapat micro SD card slot sampai 32 GB. Kemudian di sini kita lihat support dual SIM ya. Support dual SIM dan diklaim mampu bertahan 20,7 jam pemakaian atau 22 hari standby jika dual SIM-nya dipakai semua. Jika single SIM bisa standby kurang lebih sampai dengan 30 hari. Kemudian fitur-fitur tambahannya terdapat internet browser, games, video player, kamera with flash, dan lampu senter. Oke, sekian dulu untuk pengenalan dari dosbooknya. Langsung saja kita unboxing. Kebetulan warna yang saya pilih ini merupakan warna varian merah hitam. Sebenarnya sih dari bentuknya sini lebih menggoda warna putih ya. Cuman kebanyakan orang saya lihat di video-video kebanyakan sudah unboxing yang warna putihnya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kalian unboxing yang warna hitamnya, karena tentu di kotaknya sendiri ikonnya juga warna putih untuk warna favorit. Tapi tidak ada salahnya jika kalian penggemar warna hitam, kalian pasti sangat berminat. Ini tidak ada yang dirakit di Indonesia, jadi semua produk Nokia feature phone itu dirakit di Vietnam dan diimportir oleh dua distributor besar di Indonesia, yaitu TAM dan Parastar. Jika kalian tidak paham TAM dan Parastar, lihat di video saya sebelumnya tentang penjelasan Nokia 105, perbedaan antara TAM dan Parastar. Ya, kita buka pertama kali di sini. Di atas kita temui unit dari
Nokia 5310-nya. Kita letakkan dahulu. Kita lihat apa saja yang didapatkan di kotak ini. Kemudian adalah satu buah baterai, dan baterainya kita lihat kapasitasnya 1200 mAh. Lumayan besar untuk ukuran feature phone. Kemudian kita letakkan dahulu di sini terdapat USB charger. Di sini kabelnya tidak dapat dipisah, langsung menyatu dengan kepala adapternya. Dan outputnya dari kepala adapter ini adalah, sebentar saya bacakan, outputnya adalah 0,5 ampere. Jadi tidak sampai 1 ampere ya. Jadi pengecasannya bisa dibayangkan lambat. Tapi untuk ukuran baterai 1200 mAh mungkin waktunya kurang lebih membutuhkan sekitar 1 atau 1,5 jam. Kemudian di sini terdapat kartu garansi ya di sini. Kalian dapat cek di sini, kalian dapat pause videonya. Di sini adalah alamat service centernya. Jadi masih menyatakan kartu garansi secara paper atau konvensional. Biasanya untuk smartphone atau handphone lain sudah sistem online semua. Kemudian di sini ada panduan ringkas tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia karena ini merupakan varian resmi dari Nokia 5310 yang dibawa di Indonesia. Ya kosong, jadi kotaknya hanya mendapatkan seperti ini. Jadi kotaknya mirip sekali ada Nokia 105 yang tadi saya jelaskan, tidak ada perbedaannya. Kotaknya murahan dan itu sangat saya sayangkan sekali karena harga handphone feature phone ini 600.000 tahun 2020 sangatlah mahal. Ya, pertama kali saya pegang, saya agak kecewa sedikit karena dengan harga 600.000 bahannya kurang lebih sama dengan Nokia 105 full plastik. Plastiknya juga sebentar saya coba buka Nokia 105. Saya bandingkan ya, bahannya hampir mirip, jadi bahannya saya pastikan sama dengan Nokia 105 ini. Ya, kembali lagi ke Nokia 5310 ini. Ya, ini adalah sisi positifnya ya. Jika kalian lihat di sini terdapat lengkungan, ciri khas handphone zaman sekarang, melengkung di sisi kanan dan sisi kiri. Ini adalah nilai positifnya, dan tombolnya dibuat menyamping ya. Jika kalian ingat 5310 zaman dahulu, tombolnya masih berada di sisi depan sebelah kiri untuk express musiknya, yaitu pref, next, play, dan pause. Dan untuk yang sebelah kirinya diubah volume rocker ya, untuk menambah volume plus dan minus. Cuman bahannya ya itu tadi ya, saya berharap sih desain seperti ini bagus sekali di kotaknya. Saya berharap untuk kerangkanya di samping sini adalah aluminium atau chrome sehingga menambah estetika mewahnya, tidak terkesan feature phone murah 600.000 tetapi bahannya full plastik seperti ini. Dan yang saya sayangkan yang kedua adalah penempatan buttonnya ya. Penempatan buttonnya untuk tombol OK-nya juga saya rasa ya agak ada perkembangan, cuman lebih ya, saya lebih suka sih tombol OK-nya di sini, konfirmasi OK-nya ini dibuat agak terpisah sehingga kita tidak tertekan tombol arah navigasi. Seringkali seperti itu jika tangan kalian besar, seperti yang kita jumpai di Nokia 105 seperti ini. Cuman ini lebih baik ya karena dibuat cekung ke bawah, jadi ada feedbacknya untuk menekan tombol yang tengah seperti itu. Langsung saja kita buka ya di bagian belakangnya seperti ini. Kita buka lebih dahulu. Ya, dapat hati-hati ya, plastiknya ternyata ini juga tipis. Kalau kalian nggak sabaran mungkin bisa patah. Oke, saya letakkan dahulu plastiknya. Kita pasangkan, semoga masih ada sisa baterainya. Dan ini dual SIM ya. Di sini ada SIM 1 dan SIM 2. Kemudian slot micro SD-nya ada di atas. Kita coba nyalakan terlebih dahulu ya.
Kita tekan tombol power gagang telepon untuk menutup telepon, kita tahan beberapa saat. Ya, ternyata masih ada sisanya. Dan ini bahannya, sambil menunggu proses booting saya jelaskan. Oh, ini kurang rapat. Oke, kita setting dahulu, bahasanya saya coba Inggris dahulu. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke menunya, untuk penempatan kameranya ada di tengah, kemudian di samping sebelah kiri ada lensa flash yang bisa digunakan juga sebagai lampu senter. Untuk bagian atasnya di sini terdapat port micro USB untuk pengecasan atau kabel data. Kemudian ini adalah untuk jack audio 3,5 mm. Dan saya baru ingat, jika di tahun 2007 Nokia 5310 Express itu ada yang dibundling dengan earphone, karena ini merupakan feature phone dengan fungsi yang ditonjolkan adalah musik. Jadi mereka menyatakan earphone yang bagus kala itu. Tetapi di tahun 2020 ini earphone satu pun aja tidak dibawakan. Ya, itu agak jadi nilai minus ya untuk produk ini. Jadi earphone-nya kita harus membeli terpisah. Oke, tapi kita lihat sekarang di sini di bagian kanannya tadi sudah saya jelaskan ada tombol express musiknya, sebelah kiri adalah volume rocker up and down, kemudian di bagian bawahnya tidak ada port atau tombol apapun. Ya, kita lihat di sini ini adalah menu utamanya ya, khas Nokia di era tahun 2017 ke atas. Di sini kita lihat untuk bagian menunya sama persis dengan Nokia 105, di mana terdapat kalog atau daftar panggilan, kemudian kontak, foto, Facebook yang saya pastikan tidak akan bisa berjalan karena feature phone ini masih menggunakan dukungan 2G yang sudah tidak ada di Indonesia ya. Edge pun juga belum, jadi murni adalah 2G saja. Kemudian di sini ada browser, SMS. Kemudian di sini ada istilahnya kayak istilah untuk store. Kita lihat, kita buka. Ya, digunakan untuk membuka game atau kita bisa membeli game dari dari server yang disediakan oleh Nokia. Cuman saya agak bingung ya, koneksinya menggunakan apa jika internet saja tidak bisa, karena ini tidak support WiFi. Koneksi nirkabelnya hanya ada Bluetooth. Keluar saja, dan di samping kanannya ada kamera. Saya coba ya untuk kameranya. Ya, kameranya juga ala kadar karena kameranya resolusinya adalah VGA saja. Sebentar, ada video atau tidak ya? Video. Bagian atas, oh ada video. Jadi support untuk merekaman video juga serta kamera. Lumayan untuk urgent jika kalian smartphone kalian baterainya habis dan butuh dokumentasi video ala kadarnya, kalian bisa gunakan ini. Dan kemudian ini adalah weather untuk perakiraan cuaca, dan saya rasa tidak bisa digunakan karena tidak ada koneksi internet. Kemudian di sini game Snack ya, legendaris, logonya dibuat seperti menyerupai huruf S. Kemudian ada radio. Kita lihat radionya. Oh, radionya bisa tanpa menggunakan earphone, tapi dia mengeluarkan notif jika kalian ingin suara yang lebih bagus dan jernih harus memasang earphones. Oke, kita matikan dulu radionya. Oke, option switch off. Kemudian di sini ada setting. Di sini terdapat konektivitasnya, flight mode, kita bisa aktifkan flight mode atau tidak, kemudian dual SIM dan Bluetooth. Itu saja. Nanti di akhir video saya coba ya gunakan untuk saya hubungkan dengan earphone Bluetooth dari LG ini, apakah bisa atau tidak, karena ya tidak ada bawaan sama sekali earphone-nya. Kita sekalian tes suaranya. Atau saya buatkan video terpisah ya untuk suaranya, karena di sini built-in equalizer juga, jadi cukup menarik
saya akan buktikan suaranya apakah layak diberikan emblem dari Nokia 5310 Ribbon. Oke, kita lanjut. Di sini ada tunes untuk mengatur nada dering, kemudian display setting, profile, tanggal dan waktu, backup, call setting, phone setting. Ya, seperti standar feature phone era-era jadul seperti itu. Kemudian ada alarm juga, kalkulator, kalender, video untuk memutar video hasil rekaman. Jadi masih support. Kalau kalian ingat, pasti format file dari rekaman video ini adalah 3GB. Sekalian saya buktikan saja ya. Saya buktikan. Oke, saya coba record video. Oke. Stop. Kemudian kita lihat. Baik, kita kembali ke video player ya. Di sini showing file Diorgo. Ya benar, hasil recordnya adalah video 3GB, formatnya 3GB seperti ini. Jika kita play, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bentar, saya lihatkan, saya dekatkan. Oke, next. Kita lihat berikutnya. Counter di sini. Oh, harus memerlukan SIM card. Mungkin ini adalah untuk menghitung data yang kita pakai. Paket data, istilahnya dulu berapa kilobyte data yang sudah kita pakai. Di sini ada file browser juga. Extra, ada stopwatch, countdown timer, center, converter, dan lain-lain. Kemudian di sini ada notes, smart dual SIM, game, ya seperti ini. Oke, sekian dulu video unboxing dari dan hands-on singkat dari Nokia 5310. Nanti saya buatkan video sendiri saja ya, kita hubungkan, pairingkan audio nirkabel ini ke feature phone ini, apakah bisa berfungsi dengan baik. Karena ada equalizernya, saya putuskan buatkan video sendiri karena mungkin durasinya akan panjang jika saya gabungkan. Oke, sekian dulu video dari saya, dan jika kalian suka jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, see ya, sampai jumpa pada video-video berikutnya.